menjauhkan daripada bala dan musibah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa, kami buka sesi tanya jawab. Yang bisa saya jawab insya Allah saya jawab, yang tak bisa saya jawab nanti saya jadikan PR dan akan saya jawab pada ibu dan ayah sekalian. Ada yang mau bertanya? Rena tanya saya. Rena tanya. Mengapa bola tu tanya lagi kalau naga tu tiara lagi jero alas tak. Adonan bertanya. Bila ada membaca doa. Kamu tanyuan ko anak wan nak muak atau ini. Aja bisa. Lain kan ji, menanya dusta. Coba itu lagi. Belum ada jawabnya. Iya. Buatnya kan tanya ke Ustaz sangka nawa saya. Yang lagi mau tanya ini seputar kurban, seputar yang lain pun juga boleh, yang tak luput dari pembahasan kita. Sebelum kita doa, Kau curhat doa kak kalau saya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz sudah sampaikan, orang yang berkorban tadi apakah yang lebih baik, orang yang sudah nikah atau belum. Tapi di sini sekarang yang kurban tadi adalah seorang orang tua yang mana anaknya, kalau orang tua tadi sudah dikekahin, namun si anaknya sendiri belum dikekahin. Manakah yang lebih baik? Apakah mengkekahkan anaknya dahulu atau melaksanakan kurban? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada seorang yang mampu, dia mampu misalnya mengkorbankan untuk seekor sapi, namun dia hanya berkorban 1/7 daripada bagian itu tadi. Apakah itu dia sudah lepas hukumnya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama pertanyaannya, ayah belum mengkurbankan anak tetapi belum mengakikahkan anak, salah, mengkurbankan anak. Mengakikahkan anak tetapi pilihannya opsinya kurban atau mengakikahkan anak. Pada hakikatnya hukum daripada akikah itu sunnah muakkadah. Itu kita harus tahu dulu. Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, diberatkan, tidak wajib hukumnya. Jadi kalau wajib lawannya haram, kalau larangannya kuat haram, anjurannya tak kuat, larangannya tak kuat makruh. Kalau anjurannya kuat wajib, kalau anjurannya tak kuat sunnah. Kalau tak ada larangan, tak ada anjuran, mubah, maka 5 hukum. Jadi sepakat kita akikah hukumnya sunnah. Jadi kalau memang waktunya lebih dekat untuk berkurban, maka laksanakan kurban. Tapi kalau memang lapang keluasannya dan untuk menunggu kurban ada uangnya lagi, maka sejogyanya sebaiknya dia lakukan dulu akikah, baru sesudah itu baru dia lakukan kurban. Tetapi kalaupun memang belum bisa, pilih di antara satu mana yang paling kuat. Contoh, waktunya lebih dekat untuk akikah, akikah. Setelah akikah tahun depan baru bisa berkurban. Karena mampu di sini bukan serta merta kita tidak akikah, kurban aja lah, kurban aja lah. Lakukan dulu tanggung jawab, karena rohinatun bi akikotihi, akikah juga itu tergadai. Bagaimana kalau ada emas ibu, ada harta ibu tergadai di pegadaian, maka ibu bisa ambil barang ibu kalau sudah ibu lunasi. Jadi begitu jawabannya, Pak. Yang kedua, orang mampu berkurban lembu tapi dia hanya berkurban seekor kambing. Itu bagaimana Ustaz? Maka orang semacam ini dikategorikan orang yang masuk zona aman. Cemana zona aman?
untuk selamat saja. Karena hukum daripada kurban itu sendiri sunnah. Bisa dia melakukannya, alhamdulillah. Tak bisa pun tak apa-apa. Tapi kalau memanglah dia layak mampu, janganlah pelit-pelit. Karena Bu, harta yang kita punya, bapak terlebih, kalau mati meninggalkan anak istri, maka jatuh hukumnya jadi warisan namanya. Bapak cuman membawa apa yang pernah bapak lakukan untuk agama Allah, terlebih kurban. Maka kurban itu ibu, nanti dia akan menjadi saksi di hari kiamat. Bulunya, tanduknya. Maka orang tua kita dulu bilang, kalau berkurban nanti kambingnya ini menjadi kendaraannya untuk menuju ke dalam akhirat. Kalau lembu, nanti lembu itu pula yang akan datang membawa ke akhirat. Maka Bu, ada 3 versi berkurban. Yang paling bawah seekor kambing, domba. Tetapi ingat Bu, pada tahun ke-6 atau disebut dengan Amul Hudaibiyah, sahabat pernah bertanya kepada Nabi dan mengatakan, nahar namaan Nabi SAW, kami pernah bersama Nabi amal Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah, berkurban bisa ba'atin badanatan pada tahun ke-6 dengan 1 ekor unta, 7 orang. Inilah dasar yang kita pakai kenapa kita berkurban sapi 7 orang. Itu dalilnya. Tapi ingat, ada level yang VVIP. Apa itu Ustaz? Very very important person. Orang yang kelas tinggi. Apa itu? Rasul pernah berkurban menyembelih 63 ekor. Kemudian pisau itu diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasul Ali sembelih, lanjutkan. Berapa yang disembelih Ali? 37. 63 tambah 37 berapa? 100 ekor unta yang disembelih sama Nabi. Bu, saya tanya, unta yang paling murah 35 juta, paling murah. Udah banyak lah itu cacatnya, kadasnya, bulunya rontok-rontok, 35 juta. Kali 100, uangnya berapa? 3,5 miliar. Begitulah Nabi kurbankan. Maka kalau ada orang kaya mampu berkurban lebih daripada harga seekor sapi, maka silahkan berkurban. Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Jadi jawabannya, kalau dia berkurban cuma seekor kambing, padahal dia mampu beli sapi, maka dia pelit kepada agama. Tetapi kalau ada mungkin uzur lain, emaknya masuk rumah sakit, itu beda cerita. Tetapi bagusnya, kalau harta kita memang standar dengan 100 ekor sapi, silahkan berkurban. Kalau standar dengan seekor kambing, silahkan berkurban. Kalau standar seekor sapi, silahkan berkurban. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Lagi yang mau bertanya? Lazan deh sapi itu. Gimana Pak? Ada lagi yang tanya? Doa. Untuk mendapat berkah, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه